Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Kupercaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Bersama Pendeta Ezra Alfred Soru, kali ini kita akan membahas secara mendalam segala hal tentang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Apa tujuan bahasa roh diberikan? Untuk apa Tuhan memberikan bahasa roh kepada murid-murid saat itu? Pertama-tama kita harus ingat bahwa pemberian Roh Kudus sendiri sesuai janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya berkaitan dengan pemberitaan Injil. Matthew Henry pernah berkata, ada kemungkinan bahwa para rasul berbicara mengenai Kristus dan penebusan dosa olehnya, serta anugerah Injil. Dan semuanya ini memang merupakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, yang untuk selama-lamanya akan menjadi suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi, bahasa roh yang terjadi pada saat itu sebenarnya demi kepentingan misi pemberitaan Injil. Tetapi mengapa harus memakai bahasa roh? Mari kita temukan jawabannya lebih lanjut dalam episode demi episode program Ku Tahu Yang Kupercaya, edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan selama saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus menyertai. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, salam sejahtera untuk semua pemirsa Pijar TV dan secara khusus saudara-saudara yang setia mengikuti program Ku Tahu Yang Kupercaya. Tuhan berkati saudara sekalian. Dan saya bersuka cita hari ini saya bersama rekan-rekan yang ada di sini boleh menjumpai Anda dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Program Ku Tahu Yang Kupercaya adalah program pengajaran iman Kristen yang diproduksi oleh Pijar TV. Dan program ini diproduksi di Kota Jakarta, dan sebagai informasi bagi saudara semua bahwa semua tim yang terlibat dalam produksi program ini telah mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Dan kalau penjelasan-penjelasan di dalam program ini, baik episode yang akan segera kita jalani maupun sebelumnya, saudara mempunyai pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan saudara ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan tim Pijar TV akan siap untuk menjawab pertanyaan saudara-saudara. Baik saudara yang terkasih, program ini juga itu bisa hadir di hadapan saudara-saudara tidak terlepas dari dukungan saudara juga. Dukungan doa, dukungan dana yang diberikan sehingga program ini bisa diproduksi. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungannya dan teruslah mendukung Pijar TV agar dapat membawa terang itu bagi Indonesia bahkan bagi seluruh dunia. Kita ada dalam pelajaran masih dalam pembahasan tentang pneumatologi
atau doktrin Roh Kudus. Dan dalam beberapa episode terakhir kita sedang membahas soal karunia-karunia Roh Kudus, dan kita sampai pada karunia bahasa roh. Suatu karunia yang banyak sekali membingungkan karena praktek-praktek yang begitu banyak di dalam kalangan Kristen dengan pandangan yang bermacam-macam. Dalam episode kali lalu kita sudah bahas soal apa itu bahasa roh, definisi bahasa roh, dan saya sudah jelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan bahasa roh kalau kita memeriksa penggunaan istilah ini, glosa lalein di dalam Alkitab, maka itu menunjuk pada bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Ini bukan bahasa dari surga. Ini bahasa di dunia yang digunakan dan nilai supranaturalnya terletak pada kemampuan berbicara bahasa-bahasa itu tanpa terlebih dahulu mempelajarinya, persis seperti yang dialami para rasul di dalam Kisah Rasul pasal 2, ya. Dan kita juga sudah melihat sifat dari bahasa roh ini, sifatnya supranatural. Karena ini supranatural, maka ini hanya memungkinkan atau dimungkinkan terjadi kalau Roh Kudus memberikannya. Jadi ini tidak boleh menjadi sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang dilatih, sesuatu yang dikursuskan. Itu tidak boleh. Ya, ini sudah kita bahas dalam episode yang sebelumnya. Dan sekarang kita akan masuk atau melanjutkan pembahasannya. Apa tujuan bahasa roh ini diberikan? Bahasa roh itu adalah mujizat bahasa. Dan Tuhan memberikan bahasa roh ini sebenarnya apa tujuannya? Nah, kalau kita memeriksa Alkitab, maka tujuan bahasa roh diberikan itu berhubungan dengan pemberitaan Injil. Ya. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang menggerakkan penginjilan. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ya di situ dibilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Roh Kudus diberikan kepada para murid itu supaya mereka menjadi saksi. Berarti pemberian Roh Kudus berhubungan dengan pemberitaan Injil. Yesus juga waktu menjanjikan datangnya Roh Kudus, dia mengatakan hal yang kurang lebih sama. Yohanes 15 ayat yang ke-26, coba baca. Yohanes 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ia bersaksi tentang aku. Berarti Roh Kudus itu mengerjakan kesaksian tentang Yesus Kristus. Kesaksian tentang Yesus Kristus ya tidak lain, tidak bukan adalah penginjilan. Nah, kita lihat bahwa di Kisah Rasul pasal 2, pada waktu murid-murid menerima Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mulai bahasa roh. Ya. Tapi yang dibicarakan dalam bahasa roh oleh para rasul itu, mereka ngomong apa? Kan orang-orang waktu itu kan dengar, mereka berbicara dalam bahasa yang kita pakai di negeri kita. Tapi yang mereka dengar tuh, apa sih yang diomongkan? Ya, coba lihat Kisah 2 ayat 11. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Berarti materi yang diomongkan dalam bahasa roh itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini materi bahasa roh, ya. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Apa maksudnya ini? Perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ini bahasa umum yang sering dipakai dalam perjanjian lama yang menunjuk pada karya-karya Allah yang besar. Dan dalam perjanjian baru, istilah ini muncul pertama kali itu di dalam nyanyian pujian Maria. Di dalam Lukas 1:49. Coba baca. Lukas 1 ayat 49, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Ini nyanyian Maria. Nah, nyanyian Maria, nyanyian pujian Maria, mengapa sampai Maria memuji Tuhan? Karena Maria didatangi oleh malaikat, diberitahu bahwa dialah yang akan melahirkan Mesias atau Kristus. Nah, tapi bagaimana aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu, ya. Kamu akan mengandung tanpa hubungan dengan seorang laki-laki dan akan melahirkan Mesias. Nah, begitu
Maria tahu bahwa dia akan melahirkan Mesias atau Kristus, dia langsung menyanyikan pujian kepada Allah. Dan pujiannya adalah, Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Berarti perbuatan besar itu berhubungan dengan yang dilakukan atau dimaksudkan Maria itu berhubungan dengan kelahiran Mesias, kelahiran Kristus. Nah, Kristus yang lahir disebut perbuatan besar. Tapi Kristus yang lahir itu juga habis itu mengajar banyak orang kebenaran, lalu mati di atas kayu salib, lalu bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke surga. Nah, kalau kelahiran Kristus disebut perbuatan besar, apalagi kematiannya? Ya, apalagi kebangkitannya? Apalagi kenaikan ke surga? Maka semua peristiwa Kristus ini itu disebut sebagai perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Nah, waktu murid-murid di Kisah pasal 2 berbahasa roh, materinya perbuatan besar dari Allah. Dengan kata lain sebenarnya, waktu berbahasa roh itu yang mereka ngomong itu tentang Yesus. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang menebus orang berdosa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Yesus yang naik ke surga, dan Yesus itu jugalah yang sekarang memberikan Roh Kudus kepada mereka. Nah, kalau mereka bicara tentang Yesus ini, maka jelas bahwa materi utama di dalam bahasa roh itu adalah penginjilan yang berurusan dengan Yesus. Ya. Oke, coba baca kata-kata Matthew Henry. Ada kemungkinan bahwa para rasul berbicara mengenai Kristus dan penebusan dosa olehnya, serta anugerah Injil. Dan semuanya ini memang merupakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, yang untuk selama-lamanya akan menjadi suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ya, lalu kata Matthew Paul. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, hal-hal yang telah Allah lakukan secara luar biasa, khususnya kebangkitan juru selamat kita yang diberkati dari kematian, yang merupakan pekerjaan yang paling indah, dan alasan utama di mana dunia dipertobatkan dan kepada siapa para rasul bersaksi. Ya, jadi itulah perbuatan ajaib. Maka waktu murid-murid bahasa roh, orang media mendengar Injil tentang Yesus. Orang Elam mendengar kematian Kristus. Orang Pamfilia mendengar tentang kebangkitan Kristus. Orang Frigia mendengar tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan semua orang yang hadir di situ mendengar Injil. Itu sekali lagi berarti bahwa materi utama bahasa roh itu adalah penginjilan, ya. Jadi bahasa roh yang terjadi saat itu demi kepentingan Injil. Tapi kenapa kok memberitakan Injil saja harus pakai bahasa roh? Ingat ya, bahasa rohnya ini bukan bahasa surga, tapi bahasa dari berbagai macam daerah. Mengapa sampai pada saat itu untuk memberitakan Injil kok tidak pakai bahasa Ibrani saja, tapi pakai bahasa roh, bahasa-bahasa lain? Ini karena alasan di ayat 5. Dari Kisah pasal 2. Coba Kisah 2 ayat 5. Kisah pasal 2 ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini kan orang negara Israel nih. Ya, wilayah Israel. Tapi orang-orang Israel ini itu tidak semua tinggal di Israel. Seperti orang Indonesia sekarang kan, ada orang Indonesia di Belanda. Ya, warganya sudah warga negara Belanda, tapi darahnya darah Indonesia. Waktu orang Yahudi dalam pembuangan ke Babilonia, zamannya kerajaan pecah ya, lalu sudah dibawa ke Babilonia. Setelah itu kan pulang, zaman Serubabel, Esra, Nehemia pulang. Tapi tidak semua pulang, karena mereka ini paling cepat tuh 70 tahun di Babel. Ada juga yang lebih dari itu, yang setelah pembuangan paling cepat pulang 70 tahun. Tapi ada juga yang tidak pulang lagi. Dengan kata lain, mereka orang Yahudi, tapi setelah lebih dari 70 tahun di Babilonia, sudah bikin usaha di sana, ya sudah buka kios di sana, toko di sana, ya akhirnya sudah mapan di sana. Pada waktu pembuangan juga, orang Yahudi banyak yang dibuang ke Mesir. Atau lari ke Mesir. Maka mereka sudah bertumbuh di Mesir. Sudah mapan di Mesir. Mereka nggak merasa pulang lagi. Tapi mereka tahu mereka orang Yahudi. Jadi orang Yahudi pada waktu itu sudah tinggal di berbagai macam bangsa di sekitar negara Israel.
Ya. Nah, jadi tapi karena mereka orang Yahudi, mereka agama mereka masih agama Yahudi, maka mereka terikat dengan aturan agama Yahudi. Nah, ada aturan dalam agama Yahudi, coba Keluaran 23 ayat 17. Keluaran 23 ayat 17, 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan. Di mana itu? Di Yerusalem. 3 kali setahun semua orangmu laki-laki harus menghadap di Yerusalem sana. Tidak peduli kamu tinggal di mana. 1 tahun 3 kali harus menghadap. Ya, ini bahkan agama Islam pun bilang mau naik haji pun itu ya sedapat mungkin ya. Nah, tapi orang Yahudi 3 kali setahun tiap laki-laki. Nah, salah satu dari 3 kali ini adalah hari Pentakosta. Harus ngumpul. Di samping itu ada juga Paskah ya. Nah, tapi Pentakosta, dan ini hari Pentakosta. Maka orang Yahudi dari segala tempat itu harus ke Yerusalem. Oke. Yerusalem di sini. Contoh, ya. Lalu kamu orang Yahudi tapi sudah tinggal di Mesir. Orang Yahudi sampai sudah tinggal di Turki. Orang Yahudi sampai sudah di tanah Arab. Ya. Orang Yahudi tapi sudah di Afrika sana. Ya. Orang Yahudi tapi sudah di Irak sana. Nah, bapak orang Yahudi yang tinggal di Irak. Dan di Irak sana bapak sudah tinggal lama dan sudah punya anak. Anak bapak itu orang Yahudi juga kan. Tapi karena lahir dan besar di Irak, dia nggak ngerti bahasa Ibrani lagi. Ya, tapi dia karena orang Yahudi, agama Yahudi, dia punya kewajiban. Maka anak bapak yang tidak tahu bahasa Ibrani itu, taunya bahasa Irak sana, dia juga datang di Yerusalem. Nah, bahasa Ibrani nggak tahu dia. Ya. Waktu itu ada bahasa internasional, yaitu bahasa Yunani. Tapi tidak semua orang bisa bahasa Yunani. Sama kayak sekarang bahasa Inggris juga kan. Bahasa internasional ya. Tapi tidak semua orang bisa bahasa Inggris. Ada juga bisa bahasa Inggris hanya I love you saja. Ya kan? Tapi yang lain dia nggak tahu. Nah, maka bahasa Yunani sudah taunya pas-pasan. Bahasa Ibrani sudah buta, gelap. Tapi ikut perayaan di Yerusalem. Nah, kalau tahu-tahu murid-murid langsung memberitakan Injil dalam bahasa Ibrani, ngerti dia? Gak ngerti dong. Ngomong apa ini? Ya. Ngomong kalau murid-murid beritakan Injil dalam bahasa Yunani, nangkapnya sedikit-sedikit. Nah, maka bayangkan kalau tahu-tahu Roh Kudus bekerja, lalu tiba-tiba saya, Rasul ini, berbahasa roh dan berbicara dalam bahasa Irak. Maka anak bapak yang tadi tidak mengerti Ibrani Yunani itu sekarang bisa dengar Injil dengan baik. Kamu yang dari Mesir sana ternyata bisa dengar dalam bahasa Mesir, dalam bahasa Turki, dalam bahasa Afrika Selatan. Wah, akhirnya Injil diberitakan betul-betul dimengerti. Bisa jadi mereka percaya dan pulang kampung, pulang ke Irak sana sudah percaya Yesus. Pulang ke Turki sana sudah percaya Yesus. Pulang ke Afrika Selatan sudah percaya Yesus. Coba lihat. Salah satu orang Yahudi yang datang waktu Yesus mau disalib itu, yang bantu pikul salib itu siapa? Yang bantu pikul salib Yesus siapa? Simon, orang Kirene. Kirene itu di mana? Di Afrika sana. Afrika Utara sana. Tapi kenapa dia perlu datang ikut Paskah? Karena dia orang Yahudi dong. Maka dia datang dari Afrika sana hanya untuk ikut acara. Nah, begitu juga makanya di ayat 5 dibilang tadi, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi dari segala bangsa di bawah kolong langit. Berarti orang Yahudi dari segala bangsa ada di situ dan datang dari negara mereka masing-masing dengan tidak tahu bahasa asli Ibrani. Yunani juga tidak tahu. Nah, maka mujizat bahasa roh dibuat di situ sehingga akhirnya semua boleh pulang kampung telah mendengar perbuatan besar dari Allah. Maka bahasa roh ya itu berkaitan dengan penginjilan. Coba baca kata-kata Pendeta Budia Sali.
Allah memilih saat ini supaya mereka semua bisa mendengar Injil dan supaya setelah itu mereka bisa kembali ke negaranya untuk menyebarkan Injil di negaranya masing-masing. Ya, nah jadi akhirnya sebelum itu, waktu mereka kumpul di Yerusalem, mereka yang dari mana-mana tuh Mesir, Pamfilia, Frigia, Arab, mereka orang percaya atau bukan? Orang percaya Yesus atau bukan? Bukan kan? Mereka hanya agama Yahudi, tapi mereka belum percaya Yesus. Maka bahasa roh terjadi. Ini orang dari Mesir, orang Yahudi, tapi tidak percaya Yesus kan? Tahu-tahu saya bicara bahasa roh. Kamu bukan orang percaya. Maka bahasa roh diberikan untuk kamu yang bukan orang percaya, supaya kamu percaya. Ini bukan orang percaya. Maka bahasa roh diberikan kepada orang tidak percaya, supaya dia percaya. Maka bahasa roh itu bukan untuk orang percaya. Tujuan bahasa roh diberikan untuk orang yang tidak percaya. Coba pasal 14 ayat 22 1 Korintus. 1 Korintus 14 ayat 22, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Ya, jadi bahasa roh itu untuk orang tidak beriman. Supaya orang tidak beriman mendengar Injil dalam bahasa roh itu, lalu menjadi beriman. Itu maksudnya. Ya. Nah, kalau sekarang Bapak sudah beriman, perlu bahasa roh? Tidak. Nggak perlu lah. Oh, sudah beriman kok. Ya. Lalu, kalau sekarang saya mau menginjil, bisa bahasa Indonesia? Bisa. Saya juga bisa. Ngapain pakai bahasa roh? Ya, saya menginjili Bapak pakai bahasa Indonesia saja, kan selesai. Bahasa roh diberikan karena ada kendala bahasa waktu Injil mau diberitakan. Tapi kalau tidak ada kendala bahasa, ya sudah, ngomong aja dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau Anda mengerti bahasa Jawa, saya mengerti bahasa Jawa, saya menginjil Anda dalam bahasa Jawa, selesai. Gak perlu mujizat bahasa. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa bahasa roh itu untuk beritakan Injil. Bahasa roh itu bukan untuk bicara dengan Tuhan. Ya. Jadi, perhatikan baik-baik. Bahasa roh ini urusannya dengan penginjilan. Bahasa roh tidak berurusan dengan doa. Ya, tidak berurusan dengan doa. Oke. Bahasa roh itu digunakan tidak untuk komunikasi dengan Tuhan. Itu bisa terlihat dari aturan bahasa roh kalau dipakai di tengah jemaat. Coba lihat 1 Korintus 14 ayat 27. 1 Korintus 14 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi ada peraturan ya. Kalau bahasa roh digunakan di tengah jemaat ada peraturan. Peraturannya ada berapa? Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Jadi aturan pertama, yang ngomong bahasa roh 2, paling banyak 3. Aturan kedua, ngomongnya seorang demi seorang. Jangan rame-rame. Kalau ada 1000 jemaat terus 1000 ngomong bahasa roh, sama-sama lagi bunyinya. Ya. Aturan ketiga, harus ada yang menafsirkan. Dan saya sudah jelaskan, menafsirkan ini bahasa Yunaninya hermeneo, artinya menerjemahkan. Jadi harus ada yang menerjemahkan. Nah, coba sekarang saudara pikir, mengapa ada aturan seperti ini? Mengapa perlu ada ngomongnya mesti 2 atau 3 orang sebanyak-banyaknya? Mengapa ngomongnya harus seorang demi seorang? Dan mengapa harus ada yang menerjemahkannya? Saya ambil contoh aja. Kalau bahasa roh harus terjemahkan. Yang butuh penerjemah itu siapa? Manusia atau Tuhan? Apakah Tuhan perlu penerjemah? Tidak. Gak perlu. Lu ngomong bahasa apa saja Tuhan mengerti kan?
Jadi kalau bahasa roh ditujukan pada Tuhan, nggak usah terjemahan. Ya kan? Tuhan ngerti kok. Mau Spanyol, kayak mau Prancis, kayak mau Jerman, kayak Tuhan ngerti, nggak perlu terjemahan. Tapi kalau bahasa roh disampaikan pada Bapa, Bapa kan tidak tahu semua bahasa. Maka dibutuhkanlah penerjemah. Jadi bahwa bahasa roh syaratnya harus diterjemahkan. Itu secara implisit memberitahu kita bahwa memang bahasa roh itu untuk manusia. Makanya perlu penerjemah. Kalau untuk Tuhan nggak perlu penerjemah. Ya, tapi aneh sekarang banyak kali orang berbicara bahasa roh kepada Tuhan. Nah ini kayaknya terbalik ini, ya terbalik ini. Oke, kita perhatikan lagi 1 Korintus 14 ayat 6. 1 Korintus 14 ayat 6, jadi saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran? Oke. Jika aku datang kepadamu. Berkata-kata dalam bahasa roh. Berarti bahasa roh itu, aku datang kepadamu. Bukan aku datang pada Tuhan. Aku datang padamu. Apakah gunanya itu bagimu? Bukan bagi Tuhan. Jika aku tidak menyampaikan kepadamu. Lalu ayat 9-nya. 1 Korintus 14 ayat 9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apakah yang kamu katakan? Bagaimana orang dapat mengerti? Jadi bahasa roh ini untuk orang dapat mengerti. Bukan untuk Tuhan. Jadi di ayat 6 tadi ada kata-kata datang kepadamu, ada kata-kata gunanya bagimu, ada kata-kata menyampaikan kepadamu, ayat 9-nya ada kata-kata orang dapat mengerti. Ini berarti bahwa memang bahasa roh itu memang tujuannya pada orang, bukan pada Tuhan. Di Kisah pasal 2, ya, Roh Kudus memberikan mujizat bahasa roh kepada para rasul, lalu para rasul menyampaikannya kepada banyak orang pada waktu itu. Berarti bahasa roh itu adalah dari Tuhan kepada manusia melalui manusia. Tapi hari ini orang pakai bahasa roh dari manusia kepada Tuhan. Ini sesuatu yang terbalik. Ya. Jadi kalau sudah begini, apakah kita perlu berdoa pakai bahasa roh? Ya? Tidak perlu. Tidak perlu. Itu salah kalau berdoa pakai bahasa roh. Karena berdoa itu kan kepada Tuhan. Bahasa roh bukan kepada Tuhan. Lalu kenapa kamu ngomong dengan Tuhan pakai bahasa roh? Nah ini sungguh-sungguh para pemirsa di rumah harus sungguh-sungguh memikirkan hal ini. Ingat ya, saya ngomong ini pakai Alkitab. Tidak bikin teori sendiri. Ya, saya tunjukkan kepada saudara ayat demi ayat untuk berpikir bersama tentang ayat ini. Ya. Tapi bagaimana dengan 1 Korintus 14 ayat 2? Coba baca 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Nah, ini gimana nih? Ya. Tadi kita bilang bahasa roh untuk manusia, bukan untuk Allah. Tapi ayat ini bilang siapa berkata-kata dengan bahasa roh tidak kepada manusia, tapi kepada Allah. Berarti bahasa roh bisa dipakai untuk Allah dong. Nah, lalu ada orang yang akhirnya membahas begini. Bahasa roh itu ada dua jenis. Jenis pertama dari Allah kepada manusia, jenis kedua dari manusia kepada Allah. Akhirnya ada yang menafsirkan demikian. Nah, bahasa roh dari Allah kepada manusia dengan mengacu pada Kisah pasal 2. Tapi bahasa roh dari manusia kepada Allah dengan mengacu pada 1 Korintus 14. Tapi saudara, ini salah. Karena 1 Korintus 14 seperti saya sudah jelaskan pada episode sebelumnya, itu bukan ajaran tentang bahasa roh. Itu kritik
terhadap bahasa roh. Paulus sedang mengkritik bahasa roh ala Korintus, yang adalah bahasa roh yang menyimpang, bahasa roh yang melenceng, bahasa roh yang tidak alkitabiah. Maka 1 Korintus pasal 14 itu penuh dengan sindiran dari Paulus terhadap praktek bahasa roh aneh itu. Ya. Oke, mari kita perhatikan kalimatnya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Nah, begini. Bahasa roh yang sejati itu kan dari Allah kepada manusia. Perlu terjemahan kan, supaya manusia ngerti kan? Ya. Tapi tiba-tiba ada orang Korintus yang tiba-tiba bahasa roh. Dan bahasa rohnya bukan pakai bahasa, tapi pakai bunyi-bunyi saja. Tidak ada yang terjemahkan lagi. Lalu Paulus datang, hei, kau itu kok bahasa rohmu bagaimana sih? Ya, bahasa roh yang sejati itu, lu ngomong kepada orang dong. Makanya perlu terjemahan. Lu ngomong sudah begitu ngomong aneh, lagi tidak ada yang terjemahan, lu kayak ngomong kayak Allah saja. Ya, jadi kalau lu bahasa roh seperti itu lu bukan ngomong dengan manusia, itu lu ngomong dengan Allah, dan itu salah. Nah, kira-kira sindirannya begitu. Makanya di ayat ini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, maksudnya bahasa roh ala Korintus itu, dia tidak berkata-kata pada manusia. Padahal bahasa roh harusnya untuk manusia, tapi dia ngomong dengan Allah. Karena hanya Allah yang mengerti kau punya bahasa. Manusia tidak mengerti, lalu untuk apa lu bahasa roh? Nah, itu kira-kira sindirannya seperti itu. Ya. Saya berikan beberapa komentar untuk melihat bahwa ini memang bukan cuma pandangan saya saja ya. Coba Pendeta Budi Asali. Arti sebenarnya dari kalimat ini adalah tidak ada orang yang mengerti kata-katamu kecuali Allah. Ada yang menganggap bahwa ini adalah suatu sindiran bagi mereka. Jadi Paulus menyindir mereka, apakah kamu mau berkhotbah kepada Allah? Ya, Albert Barnes. Ayat ini sengaja diucapkan untuk menunjukkan bahwa kemampuan berbicara dengan cerdas dan untuk membangun gereja lebih berharga daripada kemampuan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Alasannya adalah betapapun berharganya anugerah itu sendiri dan betapapun pentingnya kebenaran yang dia ucapkan, namun itu seolah-olah dia berbicara hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa mengerti dia. Ya, jadi itu sama kayak lu ngomongin Tuhan saja. Ya. Nah, sekarang kalau saya datang dan berkhotbah atau mengajar saudara, firman Tuhan berkata gini-gini, jelas ya, ngerti ya. Saya ngomongin kau tuh. Tapi saya datang, saudara, saya pengaruh saudara. Terus ngerti apa lu? Saya kayak ngomongin Tuhan Allah saja. Bahkan mungkin Tuhan pun tidak mengerti apa sih omong tadi. Ya kan? Jadi harus dimengerti. Kalau tidak lu sama dengan omong, lu sama dengan lu lagi khotbah kepada Allah. Ya, MacArthur. Komentar Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 2 bukanlah suatu pujian bagi orang-orang Korintus. Ia malah menggunakan satir dari bahasa Yunani karena tidak digunakan kata sandang yang pasti. Kita pun dapat menerjemahkan istilah Allah dengan ilah, artinya dewa-dewa kafir. Apakah 1 Korintus 14 ayat 2 kita tafsirkan sebagai satir atau sebagai acuan kepada dewa-dewa? Kedua-duanya adalah kutukan, bukan pujian. Itulah tuntutan konteksnya. Ya, jadi konteks itu menunjukkan ini satu bahasa sindiran atau ya kalau ngomong begitu nih, tidak ada orang yang mengerti itu, hanya dewa-dewa saja mengerti. Ya, nah itu maksudnya. Jadi 1 Korintus pasal 14 itu tidak berarti bahwa dia betul-betul bahasa roh, memang ngomong dengan Allah. Ya, lalu ayat yang itu juga ada bunyi tidak ada seorang pun mengerti bahasanya. No one understand him. No one understand menurut NIV atau NSB. Jelas bahwa kalau bahasa roh tidak ditafsirkan ya atau diterjemahkan, maka tidak ada orang bisa mengerti kecuali dewa atau kecuali Allah. Maka wajarlah kalau orang tidak mengerti, orang bilang kau gila. Ya, di ayat 23 coba. 1 Korintus 14 ayat yang ke-23. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Ya, kamu gila nih, kamu ngomong apa nih ya?
Dan kegilaan seperti itulah yang ada di Korintus. Makanya dikritik itu. Kalau mereka tidak modelnya begitu, Paulus nggak akan ngomong begini kan. Paulus ngomong begini ya karena memang modelnya mereka seperti itu. Ya. Oke, baca komentar dari Albert Barnes. Karena tidak ada orang yang mengerti dia, artinya tidak ada orang di gereja itu yang mengerti apa yang dikatakannya. Karena mereka semua berbicara dalam bahasa yang sama dan bahasa itu berbeda dari apa yang diucapkan oleh dia yang mendapat karunia bahasa roh itu. Karena hanya Allah yang dapat mengetahui makna dari apa yang dia katakan. Maka karunia itu akan hilang dari gereja dan tidak akan berguna. Ya, nggak berguna. Karena tidak ada yang mengerti. Kalau tidak ada yang mengerti, lalu untuk apa diucapkan? Ya. Terus ayat 2 tadi masih mengatakan kalimat terakhir, oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Oleh roh dia mengucapkan hal-hal rahasia. Nah di sini Alkitab bahasa Indonesia itu memberikan kesan bahwa yang dimaksudkan dengan roh di sini adalah Roh Kudus ya. Oleh roh makanya dibikin huruf R besar. Tapi ingat ya dalam bahasa asli tidak ada huruf besar. Ya jadi harusnya oleh roh itu tidak harus berarti bahwa itu menunjuk pada Roh Kudus. Tapi maksudnya bahwa oleh roh dia sendiri, dia mengucapkan hal-hal yang rahasia, yang tidak ada yang tahu. Ya, hanya kamu dengan dewa saja yang tahu mungkin, ya. Atau bahkan kamu sendiri tidak tahu apa yang kau omong. Karena saking rahasianya, gitu. Nah, jadi itu berarti lagi-lagi ayat itu sering dipakai sebagai dasar untuk doa bahasa roh. Tapi itu salah. Lalu bagaimana dengan ayat 4? Coba 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, bukankah itu bilang berkata-kata dalam bahasa roh, membangun diri sendiri? Kalau bahasa roh ditujukan pada manusia, seperti yang tadi saya bilang, dan berita Injil, ya, mah itu tidak cocok disebut sebagai membangun diri sendiri. Tapi bagaimana menjawab ini? Gini, selalu ingat pasal 14 1 Korintus ini sindiran, kritik. Jadi kalau Paulus bicara tentang bahasa roh di 1 Korintus 14, dia sering mengacu pada bahasa roh Korintus, bukan bahasa roh yang sesungguhnya. Dengan kata lain, ayat 4 itu, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun diri sendiri. Maksudnya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ala Korintus itu, dia bangun dirinya sendiri. Dan ini salah. Mengapa salah? Karena bahasa roh adalah karunia. Dan karunia tidak pernah dipakai bangun diri sendiri. Ya, coba 1 Korintus 12 ayat 7. Ya, 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan? Roh kalau kasih karunia untuk kepentingan bersama. Lihat 1 Korintus pasal 14. Ayat yang kelima itu ada kata-kata sehingga jemaat dapat dibangun. Lalu ayat yang ke-12 mempergunakannya untuk membangun jemaat. Lalu ayat 17, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Harusnya orang lain dibangun olehnya. Lalu ayat 26 di bagian terakhir ada kata-kata semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi, kalau Tuhan kasih kamu karunia untuk mengajar, itu untuk membangun seluruh jemaat. Kalau Tuhan kasih kamu karunia untuk menginjil, itu untuk membangun semua jemaat. Tuhan kasih karunia untuk menyembuhkan, itu untuk ini. Tapi bahasa roh di Korintus ini aneh. Sudah bahasanya tidak dimengerti, tidak ada yang diterjemahkan lagi. Hanya bunyi-bunyi saja. Terus itu bahasa roh model begitu itu membangun siapa? Jemaat A tidak dibangun dengan lu punya bahasa roh. Jemaat B juga tidak dibangun dengan bahasa rohmu itu. Jemaat C, jemaat D, jemaat E juga tidak dibangun. Berarti kau punya bahasa roh ini hanya membangun dirimu sendiri. Dan itu menunjukkan bahwa
itu karunia model begitu, itu tidak berasal dari Tuhan. Karena kalau karunia dari Roh Kudus, dia harus membangun jemaat. Sedangkan bahasa rohmu yang hanya kamu sendiri yang tahu, dan dewa yang mungkin tahu, itu hanya membangun dirimu sendiri. Makanya dia bilang, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Maksudnya bahasa roh kalian dulu. Nah, itu hanya membangun dirimu sendiri. Nah, ini kritik, ini sindiran. Tapi banyak orang tidak mengerti, mereka ambil sindiran ini, lalu mereka pakai dan terapkan lagi. Bahwa dengan berbahasa roh, maka rohani mereka akan dibangun. Tidak pernah ada karunia dipakai untuk membangun diri sendiri. Itu membangun jemaat. Ya. Baca kata MacArthur. Karunia-karunia rohani tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan bagi keuntungan Allah. Ya, jadi Allah pun tidak untuk membangun Allah ya. Nah, kalau bahasa roh ini dipakai untuk Allah, saya ngomong dengan Allah, artinya bahasa roh saya berguna bagi Allah dan bagi saya. Jadi membangun saya dan membangun Allah. Allah nggak perlu dibangun dengan bahasa roh itu. Terus, ulang-ulang kalimat. Karunia-karunia rohani tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan bagi keuntungan Allah. Rasul Petrus menjelaskan hal ini dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi ada karunia ya, tapi layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Layanilah seorang akan yang lain. Berarti kamu punya karunia ini layani orang. Kamu punya karunia ini layani orang. Nah, kalau kamu punya bahasa roh yang tidak dimengerti apa-apa, terus kamu layani siapa? Kayaknya kamu layani diri sendiri nih. Dan itu menyimpang dari hakikat tujuan pemberian karunia. Ya. Karena itu saudara yang selalu berbahasa roh diam-diam sendiri nih, ya. Saudara mesti pikir baik-baik ini, ya. Karuniamu tuh kok hanya berguna bagi kamu saja, ya. Oke, sekarang ayat 14. 1 Korintus 14 ayat 14. 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Itu loh, ada kata-kata aku berdoa dengan bahasa roh. Berarti bisa dong berdoa bahasa roh. Ya. Nah, ini dipakai sebagai dasar untuk doa dalam bahasa roh. Nah, tapi sekali lagi konteks harus diperhatikan. Yaitu ini konteks bukan pengajaran. Konteks kritik, konteks teguran dengan bahasa sindiran, bahasa satir. Ya. Jadi di sini Paulus mau mengandaikan dirinya, jadi kalau saya berdoa dengan bahasa roh, karena orang Korintus pakai bahasa roh sendiri-sendiri saja kepada Allah, maka Paulus, jadi kalau saya ikut kalian ini dan saya berdoa pakai bahasa roh, maka roh saya saja yang ikut berdoa, tapi akal budiku tidak. Kalau saya ikut model kalian ini, kira-kira gitu. Ingat teori kursus bahasa roh yang kita singgung dalam episode sebelumnya? Supaya kamu bisa bahasa roh, jangan tunggu Roh Kudus bekerja baru kamu dapat bahasa. Nanti kamu gak dapat. Kamu harus memulai dengan iman lebih dulu. Omong lebih dulu. Tapi salah satu caranya adalah omonglah kata-kata yang kamu tidak mengerti. Matahari, bulan, bintang, tahu? Mengerti? Jangan pakai itu. Baju, sendal, sepatu, mengerti? Mengerti. Jangan. Sekarang pakailah bahasa yang kamu sendiri tidak mengerti. Coba. Ayo, bebe. Mengerti? Mengerti? Nah, jadi kalau bunyinya ayo, bebe. Ayo, bebe. Nah, misalnya saya harus ikut model dia. Jadi dia dan kalian dia lagi berdoa nih pakai bahasa roh, ayo, bebe. Ayo, bebe. Jadi kalau aku harus berdoa model kayak dia, aku ayo, bebe. Ayo, bebe itu apa? Otak bagian kiri, tengah, muka, belakang saya tidak paham sama sekali. Itu berarti kalau saya berdoa ikut model dia ini, hanya rohku saja yang ngomong kayak begitu, tapi akal budiku tidak ikut itu. Makanya dibilang, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh model kayak kamu itu, maka rohku berdoa tapi akal budiku tidak turut.
Karena pikiran saya tidak pernah bisa mengerti AYW itu apa. Cari di kamus apapun tidak ada. Bahasa apa itu? Jadi akal budiku sama sekali tidak mengerti. Jadi kalau aku berdoa model kamu ini, ya mau dibilang rojo hanya roh saja yang berdoa. Tapi akal budi tidak ikut sama sekali. Harusnya berdoa itu, roh berdoa tapi akal budi juga turut. Begitu juga menyanyi. Ya. Makanya Pak bilang, kalau aku mau memuji Tuhan, mau menyanyi, aku menyanyi dengan rohku, tapi juga akal budiku turut. Maksudnya aku harus mengerti apa yang aku nyanyikan. King Kong badannya besar. Ya, tapi kan ngerti kan? Mau King Kong kayak apa, kayak akal budiku mengerti bahwa aku lagi ngomong King Kong yang badannya besar. Ya. Tapi kalau Ayu, otak saya tidak bisa tangkap apapun. Dan katanya, saya berdoa tanpa akal budiku ikut sama sekali. Nah, itu maksudnya, ya. Kata-kata tidak turut berdoa, itu terjemahan Yunaninya adalah akarpos, yang artinya tidak berbuah. Makanya NIV bilang, but my mind is unfruitful. Ya. Pikiranku tidak berbuah, ya. Jadi kalau kamu atau saya berdoa pakai bahasa roh ala Korintus yang tidak diterjemahkan tuh, maka pikirannya sama sekali tidak berbuah, tidak menghasilkan sesuatu yang saya paham. Ya, jadi ini sindiran. Tapi sindiran ini diambil oleh orang-orang tidak mengerti, lalu dipakai. Oh, kalau begitu kita doa itu harus doa dengan bahasa roh. Mereka tidak menyadari konteks. Ya, oke. Ayat 15. 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi harus dua-dua itu, roh dan akal budi jalan. Ya. Nah, jadi maksudnya ini adalah bahwa ya banyak orang, tapi kan di situ secara implisit aku akan berdoa. Maka orang menganggap bahwa kalau kita berdoa pakai bahasa roh. Tapi ini salah karena Paulus tidak mengatakan dia berdoa dengan bahasa roh, melainkan dia berdoa dengan roh. Jadi maksudnya waktu dia berdoa, dia melibatkan roh, tapi melibatkan pikiran. Waktu dia menyanyi, dia melibatkan roh dan melibatkan pikirannya. Harus. Maka ingat ya, saudara-saudara, berdoa atau menyanyi itu harus pikiran mesti jalan ikut. Dan tentu saja pikiran yang diterangi oleh firman, ya. Makanya saya beberapa lagu saya kritik. Saya bikin kritik lagu karena lagunya nadanya enak, tapi sebenarnya kalau saudara lihat di Mazmur ada nyanyian pengajaran. Berarti nyanyian itu berfungsi untuk mengajar. Nah, maka kalau nyanyian itu ternyata mengajar sesuatu yang salah. Contoh, anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. Kira-kira muncul di anak sekolah minggu, kalau saya taat orang tua, saya nanti masuk surga. Jadi saya masuk surga karena saya taat orang tua. Bukankah itu selamat karena berbuat baik? Jadi salah. Maka nyanyian itu harus pengajaran. Tapi ternyata nyanyian itu membuat pengajaran yang salah. Memang bisa ditafsirkan bahwa tidak, maksudnya dia beriman baru dia masuk surga, tapi waktu dia taat orang tua dia dapat upah. Memang, tapi anak sekolah minggu pikiran tidak sampai sana. Ya, maka itu bisa mengajarkan hal yang salah. Berarti menyanyi juga harus pakai akal budi, pikiran yang diterangi firman. Berdoa juga roh harus terlibat dalam doa, tapi akal budi, pikiran harus ikut. Nah, berdoa dalam bahasa roh ini, kalau seandainya mau katakan bahwa roh ikut, tapi akal budi tidak ikut sama sekali. Dan ini salah. Ya. Oke. Ada satu lagi yang ayat yang sering kali dipersoalkan itu adalah ayat 28 dari 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ya, jadi ini peraturan di jemaat. Kalau pakai bahasa roh dalam jemaat harus ada yang menerjemahkannya. Kalau tidak ada,
Lebih lu diam-diam saja, lu pergi saja berdoa untuk dirimu sendiri dengan Allah saja. Ini lagi-lagi sindir. Tidak ada yang namanya bahasa roh berdoa dengan Allah. Tapi kalau lu pakai bahasa roh model begitu ya, tidak ada bedanya dengan kamu khotbah atau ngomong dengan diri sendiri dan dengan Allah. Ya, ini sindiran. Jadi dari semua ini terlihat bahwa memang bahasa roh di Korintus itu lagi menyimpang. Pertama, bahasa rohnya bukan bahasa, hanya bunyi-bunyi saja. Ya mungkin kayak sekarang itu ya, yang hanya bunyi saja. Bala 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 bala. Mungkin kayak begitu. Bukan bahasa. Kedua, mereka pakai untuk berdoa. Dan ketiga, tidak ada yang terjemahkan. Rame-rame ngomong. Makanya Paulus siapkan satu pasal khusus untuk bahas semua kegilaan mereka itu, kesalahan mereka, penyimpangan mereka. Tapi sayangnya kita bukannya menyadari bahwa itu kesalahan yang lagi dikoreksi, kita mengambil 1 Korintus pasal 14, memakai bahasa sindiran dan menerapkannya dalam gereja kita sekarang. Makanya gereja-gereja sekarang bikin bahasa roh bukan bahasa. Semua rame-rame ngomong, tidak ada yang terjemahkan, pakai berdoa, pakai menyanyi, tapi tidak pakai penginjilan. Nah, terus ini bahasa roh bagaimana nih yang sekarang beredar nih? Ya. Dilihat dari, kalau memang bahasa roh itu berfungsi untuk penginjilan ya. Kenapa di Kisah 2 perlu ada bahasa roh? Karena orang-orang yang mendengar Injil itu nggak ngerti bahasa Yunani atau Ibrani. Jadi perlu kasih mujizat bahasa supaya ngerti ya. Sekarang kalau kamu mau pergi nginjil di Amerika sana, perlu bahasa roh? Enggak. Kenapa? Kamu bisa bahasa Inggris, mereka bisa bahasa Inggris. Ya sudah, khotbah lagi jalan dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau kamu mau pergi menginjil di Cina sana, kamu bisa bahasa Mandarin. Enggak. Kursus bahasa Mandarin. Habis itu kamu pergi penginjilan di sana. Berarti kalau kamu sudah kursus bahasa Mandarin dan khotbah di sana, waktu kamu nonton YouTube atau bikin YouTube, bikin subtitlenya, ya, supaya waktu orang lihat begini sudah ada translate-nya, ya, berarti nggak perlu bahasa roh dong. Maka dalam zaman modern seperti sekarang ini, ya, bahasa roh nyaris tidak bisa dilaksanakan. Tapi dalam kondisi khusus. Kau tahu kamu mendarat di pedalaman Papua sana, ya, itu orang semua tidak bisa bahasa Indonesia. Kau tidak bisa bahasa suku mereka. Mau kursus juga, nggak ada kursus bahasa mereka. Dalam kondisi semacam itu, kamu harus menyampaikan Injil. Bagaimana? Disitulah Roh Kudus memberikan kepada kamu karunia. Tahu-tahu kamu bisa berbicara dalam bahasa suku mereka. Mereka mendengar, mereka mengerti. Dan akhirnya mereka percaya. Maka disitulah fungsi bahasa, keajaiban bahasa ini berlaku. Sepanjang masih bisa belajar. Tapi ada kondisi khusus di mana tidak memungkinkan untuk dipelajari. Tidak cukup waktu untuk dipelajari, sedangkan Injil harus disampaikan. Nah, pada saat itulah Roh Kudus bisa membuat keajaiban dengan memberikan karunia bahasa roh. Maka di sini kita bisa melihat bahwa memang bahasa roh itu digunakan dalam urusan dengan penginjilan. Coba baca komentar dari Van den Brink. Bahwa apa yang mereka lihat seperti api nampaknya berbentuk lidah. Tanpa ragu-ragu menunjuk kepada hal berbicara dan bersaksi sebagai tugas para murid. Yang untuk maksud itu, Roh Kudus akan memberi kesanggupan kepada mereka. Ya, jadi ada lidah api. Kenapa kok lidah? Kelihatannya untuk berbicara. Ya. Lalu Warren Wiersbe. Karunia berkata-kata ini ialah untuk memberitakan kepada manusia bahwa Injil adalah untuk seluruh dunia. Allah ingin berbicara kepada setiap orang di dalam bahasa mereka masing-masing dan memberitakan berita keselamatan di dalam Kristus Yesus. Penekanan kisah para rasul adalah penginjilan ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi.
Roh Kristus adalah roh misi, kata Henry Martin. Dan semakin dekat kita kepadanya, harus semakin kuat misi kita. Ya, jadi ada misi pemberitaan Injil, dan untuk misi pemberitaan Injil itu berjalan, maka Tuhan atau Roh Kudus melengkapi dan memberikan kepada orang-orang tertentu mujizat bahasa, yaitu karunia bahasa roh, untuk bisa memberitakan Injil dalam bahasa-bahasa yang lain. Kalau kita sudah mengerti begini, maka saudara akan melihat betapa penyimpangan dalam karunia ini begitu besar dalam gereja sekarang. Karena di gereja semua berbahasa roh. Bahkan dituntut berbahasa roh. Ada yang dipaksa bahasa roh. Sampai ada yang akhirnya harus kursus bahasa roh. Meniru-niru bahasa roh. Lalu dipakai untuk praise and worship. Dan dipakai untuk berdoa. Padahal dalam kitab suci dipakai untuk beritakan Injil. Pikirkan ini sungguh-sungguh saudara-saudara dan teliti lebih lanjut. Kalau saudara masih bingung, jangan buru-buru menerima apa yang saya ajarkan. Ya, tapi baca baik-baik kitab suci, dengar ulang kembali pelajaran ini. Ya, dan teliti sambil berdoa supaya Tuhan menuntun kamu betul-betul supaya kamu menemukan kebenaran dalam firman. Ya, saya mengajar saudara bukan dari teori-teori kosong tanpa dasar firman. Saya berikan semua dasar ayatnya. Maka belajar sungguh-sungguh, karena ini karunia yang memang paling membingungkan dalam pelaksanaannya. Ya, oke, ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Ada yang berpendapat bahwa bahasa roh digunakan supaya setan itu tidak mendengar. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Coba kamu baca 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Sabar situ. Cukup di situ. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, all scripture, menurut ANSB, berarti seluruh kitab suci, memang bermanfaat untuk mengajar. Maka mengajar harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Mau mengajar sesuatu harus dari Alkitab. Jangan bikin ajaran yang tidak ada dasar Alkitab. Saudara lihat saya mengajar saudara ini pakai ayat Alkitab semua nih. Ya. Nah, maka sekarang kalau ada yang ngajar bahwa berdoa pakai bahasa roh, hanya kita dengan Tuhan yang ngomong dan setan tidak dengar. Tanya dia, dasar ayatnya di mana sih? Bagian kitab suci mana yang mengajar begitu? Kasih saja satu ayat. Mau eksplisit atau implisit atau dari bagian mana bisa memunculkan pengajaran begitu? Pertama, kita sudah lihat tadi, sudah saya ajarkan bahwa doa pakai bahasa roh itu salah. Lalu sekarang ditambah lagi dengan setan tidak mendengar. Nah, itu dasarnya apa? Jadi, ya saya tahu juga ada orang ajar begitu. Tapi itu jelas bahwa ajaran yang di luar kitab suci. Kitab suci tidak pernah mengajar seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya. Tadi sempat dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 22 bahwa bahasa roh adalah tanda untuk orang tidak beriman dan berisi pesan dari Allah kepada manusia. Lalu gimana ceritanya, Pak? Apalagi di gereja yang sekarang saya ada, Pak, bahasa roh sekarang di gereja saya malah digunakan sebagai bentuk penyembahan atau worship untuk Tuhan. Tadi kan kita sudah lihat ya, bahwa memang itu salah. Tapi dari mana munculnya? Ya, ini dari pemahaman yang salah terhadap 1 Korintus pasal 14. Kebanyakan pemahaman ini dibangun dari 1 Korintus pasal 14, tapi mereka tidak menyadari konteks. Tidak menyadari latar belakang, tidak sadar bahwa 1 Korintus 14 itu adalah bahasa-bahasa sindiran, bahasa-bahasa teguran, bahasa-bahasa satir terhadap bahasa roh Korintus yang miring. Mereka mengira bahwa di situ Paulus sedang mengajar prinsip bahasa roh. Maka kesalahan itu lalu akhirnya mereka menarik semua kata-kata di dalam 1 Korintus pasal 14, termasuk bahasa satir, bahasa sindiran itu, dan mereka praktikkan. Maka kalau lihat 1 Korintus pasal 14 kan ada berdoa dengan bahasa roh, ya, ada bernyanyi dengan roh, ditafsirkan ini, oh berarti bahasa roh itu bisa dipakai berdoa, bisa dipakai menyanyi. Maka dalam praise and worship dan dalam doa, bahasa roh mereka pakai. Lagi pula bahasa roh yang mereka pakai kok luar biasanya mirip Korintus yang sedang dikritik.
Yaitu bahasa roh yang hanya bunyi-bunyian dan tidak diterjemahkan. Nah, maka dari situlah lahirlah begitu banyak praktek dan pemahaman tentang doa, menyanyi, menyembah pakai bahasa roh. Apalagi kalau mereka sudah hubungkan dengan Alkitab yang berdoa dalam roh, maka itu pasti berdoa dalam bahasa roh. Belum lagi kalau mereka kaitkan dengan Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus dalam roh dan kebenaran. Lalu menyembah dalam roh dan kebenaran itu apalagi kalau bukan bahasa roh. Maka jadilah praise and worship dan doa dalam bahasa roh. Ini semua masalahnya, akar masalahnya apa? Hermeneutics. Hermeneutics itu ilmu tafsir Alkitab. Karena penafsiran pada Alkitab yang tidak benar menghasilkan praktek yang tidak benar. Ya, nah inilah kesulitannya. Ya, maka memang gereja perlu belajar, pendeta juga perlu belajar, terutama hermeneutics, ilmu tafsir Alkitab ini harus dipelajari. Tapi kami menyadari bahwa pelajaran seperti ini juga dari mana saudara dapat? Itulah sebabnya program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini dibuat untuk mengajar saudara secara benar, ya, dan memberikan penafsiran yang benar terhadap teks-teks kitab suci. Itu tidak berarti bahwa saya selalu benar, tapi silakan diuji lagi dari firman dengan cara penafsiran yang benar. Bacalah, carilah buku-buku penafsiran Alkitab yang benar dan bandingkanlah dengan apa yang saya ajarkan kepada saudara ini. Ya. Nah, bagaimana kalau saudara ada dalam gereja begitu? Mungkin ada harapan untuk memperbaharui. Kalau kamu anak pendeta misalnya, ya, kamu bisa ngomong dengan bapakmu. Ya, mungkin dia bisa dengar. Atau kamu majelis gereja. Atau kamu orang terpandang dalam gereja itu. Tapi kalau kamu bukan apa-apa di gereja itu, terus kamu ngomong, lu siapa? Ya, apalagi kalau pendetamu sudah terkenal sebagai pendeta yang punya urapan roh Allah yang luar biasa. Dia kibaskan sapu tangan, kau roboh. 100 orang di sana roboh. Wah, itu repot. Ya. Atau minimal kamu bisa lakukan adalah ambil episode ini. Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, Pak Pendeta, tolong nonton. Coba deh, sambil berdoa, siapa tahu Roh Kudus bekerja, ya kan? Ya. Tapi kalau sudah mengupayakan segala macam cara, nggak bisa juga. Ya sudahlah, apa boleh buat, cari gereja lain aja. Tapi kalau Tuhan gerakan mau bangun gereja sendiri, ya silakan. Itu kan tergantung pergumulannya aja kan ya. Nah gitu. Tapi kalau saudara berada dalam gereja yang tidak benar, jangan buru-buru keluar. Ya, upayakanlah perubahan. Martin Luther tidak pernah kepengen bikin gereja baru. Dia hanya kepengen mereformasi. Tapi ternyata upaya reformasinya mengganggu. Jadi akhirnya dia ditendang keluar, ya sudah. Apa boleh buat kalau sudah keluar ya. Apalagi ditendang keluar, ya sudah. Sekalian bikin gereja baru lah. Begitu ya. Nah, tapi kalau sudah diupaya diperbaharui, nggak mau ini, kalau hal yang remeh-remeh sih abaikan aja lah. Toh semua gereja punya kelemahan. Tapi kalau itu hal-hal yang prinsipil dan sudah diupayakan perubahan tetap nggak bisa, ya jangan terus dukung dong. Dukung itu namanya mendukung ketidakbenaran. Apalagi kalau sesat, itu mendukung penyesatan. Dan itu bisa dosa. Jadi carilah gereja lain atau bikin gereja baru. Gitu. Ada lagi? Ya. Dalam konteks penginjilan, pada saat seseorang dipercayakan untuk bisa berbahasa roh, apakah bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah dewasa secara rohani dan secara emosi, Pak? Tidak ada urusan dengan kedewasaan rohani. Waktu kita bahas tentang episode kita tentang karunia, begitu kamu percaya kamu dapat karunia. Ya, tidak ada orang Kristen yang tidak dapat karunia. Dan karunia tidak diberikan hanya kepada orang Kristen yang dewasa rohani. Begitu kamu percaya kamu dapat minimal 1. Kadang-kadang Tuhan kasih 3, 4. Ya, tapi minimal 1. Itu berarti bahkan karunia ini Tuhan berikan supaya kamu bisa melayani. Yang boleh melayani ini bukan hanya orang Kristen dewasa kan? Tapi waktu kamu jadi Kristen, kamu masih kanak-kanak rohani. Tapi sudah boleh melayani. Ya. Kalau baru jadi Kristen ya jangan kasih pelayanan mengajar dong. Nanti yang dia ajar
bukan pengajaran Kristen tapi pengajaran agama lama dia, ya. Maka akhirnya menjadi Krislam, ya. Nah, banyak kali terjadi begitu. Nah, kalau ada yang jadi Kristen, ya saya mau libatkan dia dalam pelayanan. Ya bersaksi aja dulu lah, jangan khotbah, jangan ngajar. Tapi kebanyakan orang Kristen ini, kalau ada pendeta yang belajar sekolah teologi baik-baik, khotbah mereka nggak mendengar. Tapi begitu ada orang dari agama lain masuk Kristen, rame-rame dengar dan ikut. Nah, itu bahaya. Jangan buru-buru mengajar. Nanti seperti di Timotius itu, ada banyak orang yang sesat karena mereka mau jadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti pokok-pokok yang mereka kemukakan. Jadi kalau khusus pelayanan mengajar, orang harus belajar dulu. Ya. Tapi kalau memang bakatnya sudah bisa main musik dan ternyata dia percaya Yesus dan diizinkan main drum, kan nggak apa-apa. Ya, nggak perlu tunggu dewasa rohani dulu baru main drum, kan? Ya toh? Nah, orang bisa melayani. Jadi kalau orang diberikan karunia bahasa roh, itu tidak berarti ukuran bahwa dia lebih rohani dan dia lebih dewasa rohani. Bahkan orang sudah dewasa rohani juga belum tentu dikasih karunia bahasa roh. Tapi orang yang baru percaya Yesus, dia bisa diberi karunia itu. Jadi ukurannya dia percaya atau tidak percaya, bukan dewasa rohani atau kanak-kanak rohani. Baik, pemirsa di rumah, saya tahu juga bahwa topik ini adalah topik yang kontroversial dan membingungkan. Dan sekarang saya sedang mengajar saudara-saudara, saya tahu juga bahwa pasti ada banyak pertanyaan di pikiran saudara. Tapi kami tetap beri kesempatan, ada nomor di layar Anda, kontak nomor-nomor ini, dan ajukan pertanyaan saudara, tim Pijar TV siap menjawab pertanyaan saudara-saudara. Terima kasih untuk semua dukungan yang telah diberikan dalam doa, dalam dana, sehingga program Ku Tahu Yang Kupercaya dapat diproduksi dan jadi berkat bagi banyak orang. Tetap berdoa, dan kalau Tuhan gerakkan saudara untuk memberi, berdonasi untuk program ini, terus diproduksi. Ada nomor di layar kaca Anda, silakan Anda berdonasi di sana, dan semua akan dipergunakan untuk memproduksi program-program yang mencerahkan dan memberkati banyak orang. Saya, Pendeta Ezra Soro bersama rekan-rekan di studio ini, mengucap terima kasih untuk seluruh perhatian saudara, dan semoga kita semua belajar bertumbuh dalam kebenaran. Sampai jumpa dalam episode-episode yang akan datang. Tuhan berkati. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Kupercaya edisi pneumatologi. Ada masih begitu banyak pembahasan mengenai pribadi Roh Kudus ini. Bagaimana dengan karunia menafsirkan bahasa roh? Dalam Kisah Para Rasul 2, kita melihat di sana bahwa murid-murid yang berbicara bahasa roh, berbicara kepada orang-orang banyak dengan bahasa orang-orang itu, yang menyebabkan orang-orang tersebut menjadi heran. Tentu saja dalam peristiwa tersebut tidak dibutuhkan penerjemah karena orang-orang yang mendengarkannya sudah mengerti. Apakah ini yang dimaksudkan dengan karunia menafsirkan bahasa roh? Lalu apakah fungsinya? Apakah kepentingannya sama dengan karunia-karunia Roh Kudus lainnya? Temukan pembahasan ini di episode selanjutnya pada program Ku Tahu Yang Kupercaya edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan setelah saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Kami juga berterima kasih untuk dukungan yang saudara berikan dalam bentuk dana yang memampukan kami menyiarkan kabar baik ke seluruh pelosok Indonesia melalui program Ku Tahu Yang Kupercaya. Bagi saudara yang ingin terlibat dalam dukungan dana agar produksi program ini terus bisa berlangsung, dukungan dana saudara dapat dikirimkan ke rekening BCA dengan nomor 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Kami bersyukur atas kemitraan dan dukungan saudara yang senantiasa ada bagi kami. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam terang
bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.